mewakili Pak Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara beserta jajaran, rekan-rekan, sahabat Insan Pers Jakarta Utara yang alhamdulillah saat ini sudah hadir di Aula Polres Metro Jakarta Utara. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya mewakili Bapak Kapolres dan mengawali pembukaan. Terima kasih Pak Kasat Reskrim, Pak Kasat Res Narkoba yang sudah mempersiapkan acara dalam ungkap perkara pada siang hari ini. Kami izin menyampaikan bahwa pada kali ini Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Jajaran telah melakukan pengungkapan kasus peredaran gelap obat-obatan berbahaya. Adapun kegiatan penindakan dilakukan dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan ini, yaitu bulan April 2026. Untuk selama berjalannya waktu tersebut, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara telah berhasil mengungkap 14 kasus, di mana diantaranya dengan rincian TKP-nya ada di beberapa tempat, tentunya di Polres semuanya di Jakarta Utara. Ada di Koja 1 kasus, kemudian di Penjaringan 4 kasus, Cilincing 6 kasus, Tanjung Priok 3 kasus, dan Kelapa Gading serta Pademangan ini sedang direkap karena informasi bahwa sampai dengan hari ini Satres Narkoba masih terus melakukan penindakan dan tidak akan pernah berhenti. Ya, informasi ada beberapa perkara yang belum dimasukkan. Ini baru 14 kasus. Menyusul next akan kita sampaikan lagi untuk pengungkapan perkara yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba dan Polsek Jajaran. Dari 14 kasus tersebut kita amankan ada 14 orang tersangka berjenis kelamin laki-laki yang sudah masuk dalam proses penyidikan, dan tentunya juga sudah kita sita barang bukti obat-obatan berbahaya yang sangat banyak, yaitu 14.360 butir. Adapun rinciannya ini perbanyak pertama yaitu tramadol sebanyak 4.693 butir. Kemudian Eximer sebanyak 4.226 butir. Trihexyphenidyl ini 1.385, kemudian kapsul warna kuning 2.286, kemudian tablet warna silver 680 butir. Desto sebanyak 712 butir. Ada juga Rinclona, Clonazepam sebanyak 14 butir. Alprazolam 77 butir. Calmet 3 butir. CTM 6 butir, 64 butir, dan Dexarsen 220 butir. Dari pengungkapan tersebut tentunya kita mengenakan pasal 435 subsidiar, pasal 436 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sebagaimana telah diubah dalam lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman pidana di mana disebutkan adapun yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, obat-obatan, obat kosmetik dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Dan sebagai penutup, pada press release pada kali ini tentunya
Kami mengharapkan seluruh pihak untuk bisa terlibat dan juga sama-sama berusaha untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan menginformasikan tentunya apabila ada informasi tentang narkoba dan obat-obatan berbahaya khususnya di lingkungan kita sendiri ataupun di Jakarta Utara. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin ada pertanyaan dari seluruh rekan-rekan media, sahabat kami yang telah hadir, kami mengucapkan terima kasih. Baik, kami menjelaskan untuk kronologis kejadian. Ini ada beberapa modus operandi memang dilaksanakan oleh penjual obat, yang mana kebanyakan menyamar sebagai toko kelontong maupun toko kosmetik. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat, kami datangi, kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan bahwa di situ ditemukan terdapat banyak obat-obat berbahaya. Dan selanjutnya juga kami melakukan penyelidikan, dan ketika kami temukan, kami juga melakukan pemeriksaan, penggeledahan, dan kami juga langsung melaksanakan penangkapan sebagai upaya-upaya kami untuk memberantas peredaran obat berbahaya di wilayah Jakarta Utara. Seperti itu, rekan. Bang, ini pelaku asalnya dari mana? Terus kemudian barang-barang yang dia dapat dari mana? Baik, untuk sementara pengembangan yang kami lakukan ini masih terus kami dalami. Saat ini juga sedang dalam proses penyidikan terkait dengan dari mana mereka mendapatkan, karena memang modus operandi ini banyak. Ada yang COD, ada yang mereka mendapatkan langsung dari pengiriman ekspedisi. Ini masih kami dalami dan masih kami lakukan pengembangan. Untuk rata-rata tersangka memang banyak dari luar daerah yang saat ini sudah kami laksanakan penahanan dan sedang kami lakukan penyidikan. Untuk selanjutnya kita laksanakan proses lebih lanjut seperti itu. Bang, berapa lama, terus dijualnya berapa sih? Terus keuntungannya berapa, Bang? Baik, untuk berapa lamanya ini kami terus mendeteksi. Rekan-rekan kami terus mencoba untuk melakukan pendalaman terhadap toko-toko obat yang saat ini masih cukup ada ya di wilayah Jakarta Utara. Kami terus akan melakukan pemberantasan. Untuk harga macam-macam bervariatif dan keuntungan-keuntungan yang didapat ini memang cukup bervariatif juga. Dan kami juga sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang hasil dari penjualan yang saat ini juga kami masukkan dalam daftar barang bukti untuk penyidikan. Itu kan. Dan izin Nilai uang yang disita kurang lebih ada, kalau dari 14 itu kurang lebih total ada 18 jutaan total keseluruhan dari nominal uang yang kita sita. izin dari ke-14 pelaku, apakah ada residivis? Yang pertama. Yang kedua, wilayah mana Jakarta Utara yang paling banyak ini? Baik, dari seluruh 14 pelaku ini belum pernah untuk melakukan penjualan, artinya mereka tidak ada termasuk dalam daftar DPO maupun residivis. Untuk selanjutnya wilayah yang paling banyak kami melihat dari daftar ini ada Cilincing, termasuk juga yang di Penjaringan, 2 kecamatan tersebut yang memang saat ini masuk daftar paling banyak untuk penjualan obat berbahaya. Ini Pak, terkait peredaran tramadol ini, Ya. apakah ada jaringan tertentu gitu, khususnya di wilayah Jakarta? Saat ini kami masih melakukan pendalaman untuk jaringan-jaringan dan kami berupaya untuk memutus jaringan tersebut, sehingga kami berharap untuk peredaran obat berbahaya di wilayah Jakarta Utara ini dapat benar-benar clean, dapat benar-benar bersih, sehingga tidak ada lagi adik-adik kita ataupun masyarakat yang memang menggunakan obat tramadol atau obat-obat berbahaya tersebut. Itu aja. Akhir Bang, mungkin bisa dijelaskan apakah dari pengakuan pelaku apa yang membeli obat ini biasanya mayoritas apa Bang? Anak muda, nelayan atau siapa? Baik, untuk pengakuan dari masing-masing penjual, memang ini yang banyak menggunakan orang dewasa, dan memang mereka juga tidak bisa mengidentifikasi bahwa ada anak-anak yang membeli, karena memang mereka mungkin juga membatasi ada anak yang menjual. Tapi kebanyakan memang mayoritas orang dewasa yang membeli. Untuk pekerjaannya mereka tidak mengetahui. Seperti itu, kan mungkin itu saja, kan? Dari 14 pelaku yang sudah ditangkap ini sebenarnya
saling terkait atau saling terjaring juga dan atau satu pemasok juga atau gimana? Baik, mereka terputus, mereka beda-beda jaringannya, juga beda-beda, tidak saling kenal, tidak terkait, sehingga ketika mungkin kita tanyakan, mereka tidak mengenal satu sama lain. Itu saja rekan-rekan, ya. Terima kasih atas kehadirannya, saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Oh ya. Peredaran obat berbahaya, 14 tersangka diamankan. Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara mengungkap 14 kasus peredaran gelap obat-obatan berbahaya selama periode Januari hingga April 2026. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 14 orang tersangka berhasil diamankan. Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP Rohman Yonki Dilatha, dalam konferensi pers yang digelar di Aula Wirasatya Lantai 6, Kamis, 9 April 2026, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus dilakukan oleh jajaran Satres Narkoba di sejumlah wilayah. Selama kurun waktu Januari hingga April 2026, kami berhasil mengungkap 14 kasus peredaran obat-obatan berbahaya dengan lokasi kejadian tersebar di beberapa wilayah Jakarta Utara, ujarnya. Adapun rincian lokasi pengungkapan meliputi Koja, 1 kasus, Penjaringan, 4 kasus, Cilincing, 6 kasus, Tanjung Priok, 3 kasus, Kelapa Gading dan Pademangan, masih dalam pendataan. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita total 14.360 butir obat-obatan berbahaya dengan berbagai jenis, diantaranya Tramadol, Excimer, Hexir, hingga Alprazolam beserta uang tunai 18 juta rupiah. Seluruh tersangka merupakan laki-laki dan saat ini telah menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. Wakapolres menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran obat-obatan ilegal di wilayah hukum Jakarta Utara. Kami tidak akan berhenti dalam memberantas peredaran obat-obatan berbahaya. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungannya, tegasnya. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Ari Galang Saputra, menjelaskan bahwa para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk mengelabui petugas. Sebagian besar pelaku menyamarkan aktivitasnya sebagai toko kelontong maupun toko kosmetik. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, kami lakukan pemeriksaan dan ditemukan obat-obatan berbahaya, jelasnya. Ia menambahkan, distribusi obat-obatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari sistem cash on delivery, COD, hingga pengiriman melalui jasa ekspedisi. Untuk asal barang masih kami dalami. Sebagian tersangka diketahui berasal dari luar daerah dan saat ini masih dalam pengembangan, tambahnya. Polisi memastikan akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan peredaran obat-obatan berbahaya yang lebih luas. Editor